Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini pertemuan ke-12 kita adalah wartawan warga, memilah fakta, merangkai kata. Apa itu wartawan warga? Wartawan warga atau citizen journalist ini adalah orang yang biasa melaporkan berita atau peristiwa di sekitarnya menggunakan alat sederhana seperti smartphone. Kamu tidak perlu bekerja di kantor TV untuk berbagi info. Penting. Namun, kamu harus tetap jujur dan bertanggung jawab. Kenapa kita harus memilah informasi? Pertama itu keamanan. Menghindari berita bohong atau hoax yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Kedua, kepercayaan. Membangun nama baik kita sebagai penyampai informasi yang jujur di lingkungan. Ketiga, manfaat. Memastikan info yang kita sebar benar-benar menolong orang yang membutuhkan. Bagian pertama, memilah fakta berita. Menjadi wartawan yang cerdas dimulai dengan mata yang jeli melihat kebenaran. Nah, sudah saya sampaikan berkali-kali, apa itu fakta dan apa itu hoax. Mari kita cari perbedaannya ya. Nah, ini ciri-ciri fakta. Pertama, memiliki bukti yang nyata, foto atau video yang asli. Nah, kalau hoax ini judul sangat heboh dan memancing kemarahan. Kedua, disertai waktu dan lokasi yang jelas. Dan untuk hoaxnya, ini sumbernya tidak jelas atau hanya katanya. Yang ketiga, fakta menggunakan bahasa yang netral, tidak memihak. Dan hoax itu meminta pembaca untuk segera sebarkan. Nah, ini rumus sakti Arik Simba. 6 unsur utama berita ini memilah berita, menemukan 6 jawaban dari rumus Adik Simba. Jika sebuah berita kehilangan satu unsur penting, seperti di mana atau kapan, kita harus meragukan kebenarannya. Bedah Adik Simba part 1 ini. Apa yang sudah terjadi, di mana? Itu lokasi kejadian. Ketiga, kapan? Waktu, jam, atau tanggal kejadian. Bedah Adik Simba yang kedua ini siapa? Siapa orang atau pihak yang terlibat? Mengapa? Alasan kenapa peristiwa itu terjadi? Dan bagaimana proses atau urutannya kejadiannya? Nah, bagian kedua ini merangkai kata simpulan. Setelah mendapatkan fakta, saatnya kita belajar menyampaikan secara singkat dan jelas. Langkah pertama, menyimak fokus. Dengar dan lihat dengan teliti. Simaklah video atau audio berita sampai habis. Jangan memotong informasi di tengah jalan. Gunakan telingamu untuk menangkap detail penting dan matamu untuk mengamati bukti visual yang ada. Langkah kedua, mencatat pokok berita. Sediakan catatan. Tuliskan poin-poin Adik Simba yang kamu temukan saat menyimak. Kemudian saring informasi, ambil intisarinya saja. Abaikan percakapan tambahan yang tidak penting. Kemudian verifikasi. Pastikan nama orang dan nama lokasi sudah tertulis dengan benar. Nah, langkah ketiga ini menyusun simpulan. Catatan kasarnya atau draft ini apa? Bisa banjir di Rawamangun? Kapan? Tadi pagi jam 08. Mengapa? Hujan deras semalaman dan bagaimana itu warga mulai mengungsi. Kemudian simpulan akhirnya ini, tadi pagi pukul 08.00 wilayah Rawamangun terendam banjir akibat hujan deras semalaman. Saat ini, warga setempat mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Untuk contoh studi kasus ini banjir di Bengkulu. Mari kita bedah berita terkini di kota kita. Bayangkan kamu melihat kejadian ini di depan rumahmu. Tugas kalian carilah unsur bagaimana dari gambar di samping dan susunlah kalimatnya dengan tenang. Berita apa yang sering dicari? Info bencana itu di 90%, info harga sembako 75%, dan event itu ada di 60%. Data simulasi berdasarkan kebutuhan warga paket B di Bengkulu. Syarat simpulan yang akurat, singkat, tidak bertele-tele, langsung ke inti berita. Lengkap, minimal mengandung apa, di mana, dan kapan. Objektif, tidak ditambah-tambah dengan opini pribadimu. Bahasa yang baik, mudah dimengerti oleh teman sekelasmu. Alur kerja wartawan warga ini pertama menyimak, mencatat, merangkai, kemudian cek ulang, pastikan semua data benar ya. Berita tanpa fakta adalah racun bagi masyarakat. Berita dengan simpulan yang tepat adalah ilmu yang bermanfaat.
Nah, sudah di penghujung materi kita pada hari ini. Untuk teman-teman, kalau ada pertanyaan dan ingin didiskusikan, boleh langsung hubungi grup WhatsApp tutor ya. Saya pamit undur diri teman-teman, sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.